Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki materi kita dengan strategi pemasaran, kita harus tahu dulu nih apa yang dimaksud dari strategi. Nah, strategi secara umum itu dapat diartikan sebagai upaya seseorang atau organisasi yang membuat skema untuk mencapai sasaran yang hendak kita tuju. Dengan kata lain, strategi sebagai seni seseorang ataupun organisasi memanfaatkan seni, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai sasaran lewat cara-cara yang lebih efektif dan efisien demi mencapai keuntungan yang diharapkan. Nah, strategi dapat pula diartikan sebagai tindakan yang menyesuaikan diri terhadap reaksi ataupun situasi lingkungan yang terjadi, baik itu situasi yang didasari ataupun yang tidak disadari. Baiklah, selanjutnya kita harus tahu dulu nih apa itu pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Nah, dalam melakukan promosi, mereka akan menargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Biasanya mereka juga melibatkan selebriti, selebgram, atau siapapun yang memiliki kepopuleran yang mendongkrak produk tersebut. Tak hanya itu, dalam pemasaran, bagian yang memiliki tugas ini akan membuat kemasan atau desain yang menarik pada iklan sehingga akan banyak orang yang tertarik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan strategi pemasaran. Apa sih strategi pemasaran itu? Strategi pemasaran itu upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Pentingnya sebuah perusahaan itu menggunakan strategi pemasaran dikarenakan mampu meningkatkan nilai ekonomi perusahaan, harga barang dan jasa menjadi bertambah nilainya akibat pemasaran yang tepat sasaran. Saya akan menjelaskan strategi pemasaran dari produk sampo Pantene. Jenis pemasaran sampo Pantene termasuk ke dalam jenis pasar persaingan sempurna. Karena 1. Jumlah pembeli dan penjual banyak. 2. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. 3. Sumber produksi bebas bergerak. 4. Pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Sebagai merek sampo yang telah berusia 7 dekade, Pantene merilis produk baru yaitu Pantene Anti Kotombe 2-in-1. Produk ini merupakan pengembangan dari produk sebelumnya, Pantene Anti Dandruff. Kehadiran produk ini tidak terlepas dari strategi Pantene berkomunikasi dengan konsumennya melalui kanal media sosial, yaitu Facebook. Menurut data mereka, sekitar 74% dari perempuan Indonesia mengalami masalah ketombe. Sedangkan sekitar 94% orang mengalami masalah lain, yaitu seperti rambut rontok. Sebagai produk baru, tentunya P&G telah mempersiapkan sejumlah strategi marketing. P&G menekankan bahwa positioning dari produk ini adalah fit dan healthy. Maksudnya pengguna bukan hanya terbebas dari masalah yang ada, melainkan juga memiliki rambut yang sehat. Kepedulian itulah yang diklaim menjadi diferensiasi Pantene. Itulah mengapa P&G mengatakan bahwa mereka saat ini bisa menjadi pemimpin dalam pasar sampo di Indonesia. Menurut Aldrich, produk harus bisa menjawab apa yang menjadi hasrat dan kegelisahan dari konsumen. Penjualan media sosialnya yaitu Facebook, Instagram, dan TikTok. Dalam menggunakan cara ini, hal pertama yang harus kamu lakukan ialah mengidentifikasi target pembeli. Selanjutnya, kamu bisa membuat konten-konten menarik untuk menarik minat pembeli, mulai dari membuat video hingga poster ajakan. Yang keempat, yaitu memaksimalkan konten. Ini merupakan pertimbangan langsung atau memaksimalkan penggunaan konten
Walaupun mungkin kamu juga sudah memanfaatkan iklan, namun sebaiknya kamu juga harus menggunakan konten. Hal ini karena beberapa calon pembeli biasanya akan lebih tertarik kepada konten dibanding iklan. Yang kelima yaitu menggunakan jasa influencer. Hal ini juga merupakan salah satu contoh strategi pemasaran yang wajib kamu coba. Influencer sendiri merupakan orang-orang yang memiliki follower yang banyak. Nah, dari situ kamu bisa memanfaatkan follower tersebut untuk memperkenalkan produk ke halayak. Ada 5 elemen yang harus diperhatikan dalam strategi pemasaran. Yang pertama, produk. Elemen strategi pemasaran pertama terletak pada produknya. Dalam menentukan strategi pemasaran melalui produk ini, hal-hal yang bisa dipertimbangkan yaitu fungsi tampilan, kualitas, hingga pengemasan dari produk tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya benar-benar mempertimbangkan fitur utama, manfaat, hingga keinginan pelanggan terhadap produk yang akan ditawarkan. Yang kedua, price atau harga. Elemen harga ini berhubungan dengan strategi yang digunakan dalam menetapkan harga produk maupun layanan yang ditawarkan. 3. Promotion atau promosi. Strategi pemasaran kaitan dengan promosi. Promosi ini merupakan segala aktivitas yang dilakukan agar bisa dapat dikenal oleh banyak orang. Promosi ini dapat berupa iklan, menambah relasi, dan sponsor. Dalam promosi, sebuah strategi pemasaran itu penting, mengingat gaya produk yang tidak kalah rendah. Yang keempat, place atau tempat. Elemen strategi pemasaran yang perlu diperhatikan juga yaitu tempat. Tempat mengacu pada lokasi produk suatu layanan bisnis. Dilihat, dibuat, dijual, dan didistribusikan. Sangat penting untuk mempertimbangkan keterjangkauan atau kemudahan akses produk tersebut terhadap pelanggan, sehingga pelanggan dapat dengan mudah menemukan produk. 5. People atau orang-orang. Orang ini erat kaitannya dengan sumber daya manusia untuk bisnis. Dalam menjalankan strategi bisnis agar bisa memperoleh keuntungan, bisa merekrut karyawan yang kompeten. Hal ini dilakukan untuk mencapai suatu keberhasilan yang karena adanya sumber daya manusia yang kompeten. Salah satu contoh kompeten yaitu karyawan mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap pelanggan, sehingga pelanggan berminat untuk membeli produk tersebut.